hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, teknologi telah mengubah secara signifikan cara kita mengelola uang dan berinvestasi. Dan episode kali ini kita akan mendiskusikan beberapa cara di mana teknologi telah berdampak pada sektor keuangan dan investasi. Ini penting agar kita paham cara cuan bekerja di era milenial ini. Pertama tuh perbankan digital. Teknologi telah memungkinkan adopsi layanan perbankan digital yang lebih cepat dan mudah. Kini hampir semua bank menyediakan layanan perbankan online yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses rekening, melakukan transaksi, dan membayar tagihan melalui aplikasi perbankan hanya melalui ponselnya. Perbankan digital telah memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Tentunya selama ada internet dan listrik. Kedua, yaitu pembayaran digital dan uang elektronik. Saat ini, penggunaan uang tunai semakin berkurang. Digantikan apa? Pembayaran digital dan uang elektronik. Makanya kita sekarang mengenal layanan seperti e-wallet dan mobile banking yang memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran dengan cepat, akurat, dan aman melalui ponsel. Ini mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai serta memudahkan transaksi di tempat-tempat yang tidak lagi menerima pembayaran cash gitu. Sehingga dompet tipis, kalau kita lihat sekarang orang-orang yang dompetnya tipis, bukan berarti dia nggak punya duit. Dan satu lagi keunggulannya, kita tidak ada lagi menerima kembalian belanja di supermarket berupa permen, itulah. Teknologi juga telah menghadirkan robo-advisor namanya, yaitu sebuah platform berbasis algoritma yang membantu individu berinvestasi secara otomatis. Pengguna tinggal mengisi profil risikonya, kemudian tujuan keuangannya. Sisanya, robo-advisor ini yang secara otomatis akan mengelola portofolio investasi kita dengan mempertimbangkan apa? Faktor-faktor tersebut tadi yang kita udah isi. Ini memberikan akses ke dunia investasi kepada pihak-pihak atau orang-orang yang mungkin tidak punya pengetahuan dan literasi yang cukup tentang pasar keuangan. Karena nggak semua orang belajar ekonomi dan finance gitu. Sehingga buat mereka-mereka, kemajuan teknologi berupa robo-advisor ini membuat mereka bisa mengelola atau berinvestasi lebih baik lagi. Makanya banyak sekarang pemain-pemain saham gitu. Nah, yang keempat itu crowdfunding. Dulu kalau kita ditunjuk panitia sebagai pencari dana, seksi dana, wah itu mumet itu. Karena mencari modal untuk kegiatan itu nggak gampang. Apalagi mencari modal untuk proyek atau bisnis itu merupakan tugas yang sangat sulit dan memakan waktu. Namun dengan adanya platform crowdfunding, penggalangan dana untuk proyek atau usaha bisa dilakukan secara online dengan bantuan komunitas online. Teknologi ini membuka peluang bagi banyak orang untuk mendapatkan dukungan keuangan untuk membiayai ide-ide kreatif dan inovatif mereka. Selanjutnya, teknologi analisis big data dan kecerdasan buatan. Ini juga telah mengubah cara kita mengelola dan memahami data keuangan. Perusahaan keuangan dapat menganalisis data besar dari klien mereka untuk mengidentifikasi tren, perilaku konsumennya, serta risiko pasarnya. Hal ini sangat membantu mengoptimalkan strategi investasi dan manajemen risiko. Meski ini harus diingat nih ya, artificial intelligence ini makin lama makin pintar dan berpotensi lebih pintar dari pembuatnya. Selanjutnya, kemunculan teknologi blockchain dan mata uang kripto.
Dua hal ini telah mengubah landscape keuangan secara radikal di dunia. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum memungkinkan transaksi digital yang aman dan terdesentralisasi. Sementara itu, teknologi blockchain telah digunakan dalam berbagai industri, termasuk perbankan dan keuangan, untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Meski ya, uang kripto ini saat ini ya, kalau kita lihat film-film Hollywood, sering disalahgunakan untuk transaksi ground economy seperti apa? Penyelundupan, korupsi, dan terorisme. Akhir, personal finance apps. Ini aplikasi pengelolaan keuangan pribadi yang semakin populer saat ini saya lihat. Aplikasi ini membantu orang melacak pengeluaran mereka, kemudian mengatur anggaran, dan mengelola keuangan secara lebih efektif. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan fitur pembulatan transaksi dan menabung secara otomatis, sehingga membantu pengguna aplikasi ini menyisihkan uangnya dengan mudah. Nah, aplikasi ini baik, sangat baik nih buat anak kos, karena biar nggak minus di akhir bulan. Oke teman-teman, teknologi digital yang saya sebutkan tadi ini akan terus berkembang dengan cepatnya dan memberi pengaruh besar dalam dunia keuangan. Meskipun ya, teknologi digital ini memberikan banyak manfaat, namun harus kita ingat, teknologi digital memiliki resiko keamanan dan privasi. Jadi tetap hati-hati ya.